Kita segera mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian malam Rabu malam hari ini terlebih dahulu dengan membaca syahadat, ikrar dan doa yang hendak belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak jamaah kajian malam Rabu pasolatan di Masjid Nurul Huda 19 Londong rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mencurahkan nikmat rahmat untuk kita semua, memberikan apa yang kita butuhkan, memenuhi apa yang kita minta, bahkan apa yang tidak kita minta. Hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Wabihi nasta'inu, atas segala urusan-urusan dunia dan agama kita. Hanya kepada Allah. Allah juga tempat kita untuk memohon ampun atas dosa kita selama kita hidup di dunia ini. Tujuan kita itu diciptakan oleh Allah untuk liya'budun, menyembah atau beribadah kepada Allah. Salat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah yang Allah takdirkan menjadi uswatun hasanah, menjadi teladan untuk kita semua selaku umat Nabi Muhammad. Meski secara hitung-hitungan tahun, jarak waktu itu terpisah jauh, ya, ada sekitar 1400-an tahun. Tetapi sosok beliau itu menjadi patokan kita dalam beribadah, dalam cara kita mengisi hidup, liya'budun, beribadah kepada Allah. Tentu tidak asal-asalan, melainkan ada tuntunannya dan ada contohnya. Dan beliau itulah Nabi Muhammad SAW menjadi contoh yang perlu kita tiru dalam hal beribadah kepada Allah. Dalam kajian ini dikaitkan dengan pasolatan, maka beliau adalah sosok yang menjadi contoh bagaimana sholat. Maka dalam hadis yang singkat Rasul menyebutkan, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Lalu ada yang bertanya, bagaimana aku bisa melihat Rasul? Padahal Nabi Muhammad SAW itu sudah wafat, sudah tidak lagi ada di zaman ini. Nah, untungnya ada yang menjadikan penerusnya, yaitu melalui hadis-hadis, melalui hadis-hadis sahih yang itu menjadikan kita pedoman dalam hal beribadah sholat. Ya, makanya kita bersyukur
Allah takdirkan menjadi seorang mukmin yang di antara kewajibannya adalah untuk sholat, mendirikan sholat. Kita tidak langsung ketemu Rasul, tetapi lewat para sahabat, lewat para tabi'in, para ulama, terus sampai kepada kita pada hari ini. Jenengan tahu sholat itu maksudnya bagaimana gerakan dan bacaan sholat itu kan beragam. Ada yang mungkin dari orang tua, atau ada yang dari guru ngaji, atau dari guru temannya, dan lain-lain, hingga sampai usia di atas 40-an tahun ke atas jenengan sudah terbiasa untuk sholat. Sudah biasa sholat bukan berarti sholatnya sudah betul, belum tentu ya. Ada juga yang baru beberapa tahun misalnya mengenal Islam lalu belajar sholat, dia lebih menguasai, lebih memahami, lebih khusyuk sholatnya karena didasari oleh ilmu sinau, belajar mengenai sholat, bukan sekedar meniru. Oh, gerakan takbir begini, sampai salam seperti ini. Jadi belajarnya ringkas, praktis. Nah, kita alhamdulillah di Masjid Nurul Huda 19 Glondong ini secara urut-urutan sudah pertemuan ke 265 kajian pasolatan dengan berbagai lika-liku sejarahnya, dari mulai beberapa orang terus sampai ada yang di antara jamaah sudah meninggalkan kita semua, sampai bertahan 265 ini pertemuannya ya. Kalau gampangannya satu pertemuan satu materi, berarti sudah ada 265 materi. Ning dolali termasuk sing ngomong ya. Makanya penting saya itu menuliskan materi-materinya sekarang. Dulu rajin ya, ditulis pakai tulisan tangan dalam buku. Sekarang rada gaya gitu ya, diketik karena males ya. Diketik, jadi baca, ketik ulang. Dulu baca, diringkas, dikasih tanda, oh ini ditulis ulang. Dipahami, bukan sekedar untuk saya paham, tapi bagaimana cara memahamkan kepada jenengan. Dengan tetap dalam hati itu harus netral ya. Maksudnya harus adil, jangan condong kepada satu misalnya pendapat. Karena ini kajiannya bukan doktrin. Ini bukan kajian dalam satu ormas, ini bukan kajian dalam satu golongan, tapi semua boleh ikut ya. Jadi bagaimana takbirnya? Setelah takbir, iftitahnya Allahu Akbar kabiro atau Allahumma ba'id baini, itu saya sampaikan semua. Penentu yang mau mengamalkan jenengan. Mau atahiyatnya dari awal sudah telunjuknya diangkat, atau pas baca illallah, silahkan. Saya berulang-ulang ya dulu menyampaikannya, ini loh yang awal, yang kenapa kok pakai atahiyat telunjuknya di awal, kenapa kok ada yang illallah, saya sudah beberkan ya. Ada yang memang merujuk daripada hadis Rasul langsung, ada yang menurut pendapat para ulama. Saya tidak menyalahkan dan tidak merasa paling benar apa yang saya amalkan mengenai pasolatan ya. Itu sebagai catatan pentingnya ya. Ini sudah pertemuan ke 265. Kita bahasnya yang kemarin kan sempat ditanyakan ya, bagaimana kalau ada sholat sunnah kemudian sempat tertinggal atau kelupaan, disusulkan gitu yang sudah terbiasa. Nanti diantaranya adalah di sini. Nanti akan kita kupas mengenai Rasul pun pernah. Tapi apakah itu berlaku untuk kita? Nah, itu nanti kita akan baca bersama, pelajari bersama-sama. Judulnya itu waktu dilarang untuk sholat. Waktu-waktu dilarang untuk sholat. Loh, kenapa kok untuk sholat kok dilarang? Ya, jadi memang ada
dalam Al-Quran jelas, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Itu sudah menjadi paten ya, bahwa sesungguhnya sholat itu bagi orang mukmin sudah ditentukan waktunya. Yang dimaksud sholat di sini adalah sholat fardu, sholat yang 5. Apa kok sejarahnya ya, dari mulai hadisnya itu, malaikat itu kan mengajarkan kepada Rasul pada satu zuhur, satu hari pertama itu zuhurnya di awal, lalu hari yang kedua itu di ujung waktu zuhur. Berikutnya lalu Jibril secara sederhana menyampaikan begini, waktu zuhur itu adalah di antara waktu ketika kamu kemarin dengan hari ini. Itu maksudnya jedanya waktu zuhur. Begitupun asar, terus sampai yang 5 waktu. Kecuali maghrib. Nah, maghrib itu ternyata dalam hadisnya itu Rasul tidak diajarkan oleh malaikat Jibril dalam 2 waktu itu. Ternyata waktunya sama untuk maghrib ini ya. Kenapa demikian? Karena saking singkatnya, pendeknya waktu maghrib. Kalau zuhur itu jelas di awal, terus hari yang kedua itu mendekati akhir dari waktu zuhur. Untuk maghrib memang spesial mengenai waktunya. Oke, meskipun Rasul SAW dan Al-Quran sendiri menyebutkan bahwa waktu sholat wajib atau sholat fardu itu ditentukan, ini agak teoritis mungkin ya. Jadi kalau dengan ngantuk saya pahami ya, sambil ngelenggut-lenggut, mboten napa-napa. Ya, hadirnya jenengan itu sudah insya Allah mencurahkan malaikat rahmat kepada kita semua. Karena kita tidak tahu siapa yang menjamin bahwa matanya melotot, itu maksudnya tidak tertidur dia paham, kan belum tentu juga. Ya. Sunnah juga ada waktunya. Waktu-waktu sunnah juga ada ya. Waktu-waktu sholat sunnah juga ada waktunya. Kan tidak mungkin juga sholat Idul Fitri dilakukan pada tanggal 17 Ramadan. Itu misalnya. Jadi waktu sholat sunnah pun ada waktunya. Termasuk qiyamul lail, sholat duha, sholat istikharah, sholat sunnah untuk memilih, mohon petunjuk mana yang terbaik ya, di antara yang terbaik ya. Istikharah juga nanti di sini apakah termasuk istikharah yang dibolehkan dalam waktu-waktu yang terlarang ini. Oke, kita fokus lagi waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Oh, ini saya rujukannya ya. Rujukannya ini dari kitab Bulughul Maram. Ini hadis-hadisnya. Kemudian dari Imam An-Nawawi Syarah Jami Al-Muhazzab. Kemudian seperti biasa kutipan utamanya rujukannya adalah dari kitabnya karangan Imam Asy-Syafi'i. Nah, jadi kalau ada yang cenderung paut kok gitu ya, karena rujukannya itu ya. Tapi saya tidak mendoktrin jenengan harus ikut saya begini, tidak ya. Selalu saya sampaikan yang insya Allah senetral mungkin ya. Saya sama istri saya aja beda, nggak apa-apa ya. Istri saya pakainya Allahu Akbar kabiro, saya pakai ini nggak apa-apa. Ya, dia lulusan pondok jadi tahu backgroundnya, jadi silahkan. Yang penting baca iftitah ada dasarnya, ya silahkan. Itu saya dengan istri saya beda iftitah loh Pak Bu ya. Ya, kalau yang lain insya Allah sama ya. Kenapa lebih mantap Allahu Akbar kabiro? Ya nggak apa-apa, silahkan. Ada waktu-waktu dilarang untuk sholat. Secara ringkas ini ada 2 hadis ya yang menjadi dasar kita waktu-waktu dilarang untuk sholat, terutama sholat ini di sini adalah sholat sunnah ya. Hadis yang pertama mengenai waktu yang dilarang untuk sholat, yaitu untuk sholat sunnah setelah subuh dan setelah asar.
ini menjadi dasar karena ada sebab, bukan pada waktu asarnya atau pada waktu subuhnya, tetapi setelah melakukan sholat subuh dan setelah sholat asar, ya, bukan subuh, setelah asar di waktunya, tapi setelah melakukan sholat subuh dan setelah sholat asar. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan, la sholata ba'da sholati subhi hatta tatlu asyams, wala sholata ba'da sholatil asri hatta taghruba syams. Tidak ada sholat, yakni sholat sunnah, setelah sholat subuh sampai tatlu'us syamsu, sampai matahari terbit. Dan tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Jadi dimaksud itu tidak ada sholat ba'diyahnya ya? Ya. Ba'diyah asar, ba'diyah subuh. Nah, jadi betul ya, tidak ada sholat sunnah ba'diyah subuh dan tidak ada sholat sunnah ba'diyah asar. Ini untuk penegasannya ya. Bapak Ibu sudah paham, tapi ini kita ngaji supaya lebih mantap. Karena dulu pernah ada ya, setelah sholat asar itu ada beberapa sholat. Setelah sholat subuh pun ada. Saya melihat ya di sini juga. Tapi bukan orang Gelondong ya. Mungkin pokoknya musafir atau di orang perumahan. Itu setelah asar, setelah subuh, sholat sunnah. Nah, di sini di dalam hadis ini tegaskan bahwa tidak ada sholat ba'diyah subuh, tidak ada sholat ba'diyah asar. Itu poinnya. Sampai kapan itu? Hatta tatlu asyams. Jadi bukan sekedar ba'diyah subuh atau ba'diyah asar, tapi memang tidak boleh untuk sholat sunnah lainnya kecuali ada sebab, kecuali ada dalam keadaan tertentu. Nah, jadi setelah sholat subuh, setelah selesai mengerjakan sholat subuh, dengan itu tidak lagi ada sholat ba'diyah subuh. Sampai kapan? Sampai matahari terbit. Karena makanya kan ada beberapa orang itu yang mengamalkan syuruk. Syuruk waktu matahari terbit itu 10 atau 15 menit pertama. Sebenarnya itu adalah waktu awal duha. Tapi orang menyebutnya syuruk, ya memang dia munculnya si matahari. Kenapa kok ada sampai ada sholat syuruk, sholat sunnah syuruk, atau ada yang mengamalkan ibadah syuruk, bahkan ada kajian syuruk. Ini sebagai catatan ya, apabila jenengan mau melakukan sholat sunnah syuruk, maka dari mulai setelah sholat subuh itu jenengan usahakan tidak berpindah tempat dan tidak melakukan aktivitas yang sia-sia setelah subuh. Jadi jangan habis subuh lah pindah ke sana, betul saya misalnya ngombe-ngombe saya di luar, masuk lagi ngenteni suruk misalnya. Nah, kalau dirujukan di hadisnya itu, kalau memang mau konsisten dengan ibadah suruknya, maka berdiam dia setelah subuh, kemudian banyak zikir, terus sampai menunggu matahari muncul terbit. Alhamdulillah kan di kita mah sudah ada ininya ya, sudah ada jam digital, ketahuan jam berapanya. Disitulah mulai ibadah suruk 2 rakaat, sholat maksudnya. 5.37. Lalu bagaimana kalau suruknya saya mau di rumah? Nah, itu beda lagi tuh. Kalau bisa satu tempat ya, di masjid utamanya. Ini mengenai sholat suruk. Dulu pernah, kalau tidak salah saya juga pernah bahas mengenai sholat suruk ya. Jadi ada orang yang penting kan matahari terbit, dia mengandalkan jam digital. Misalnya sini 5.37. Sholat subuhan, keluar jalan-jalan, muter tawaf ya, keliling kampung, habis itu jam 5.36 ya neng masih lagi sholat suruk. Nah, itu malah itu keliru ya. Maksudnya tidak benar, bukan itu yang dimau oleh tuntunan Rasul mengenai sholat suruk. Ya, tentang suruk itu ya. Jadi usahakan untuk, makanya ini mohon maaf ini ya, ada di
di Muhammadiyah itu tidak menekankan mengenai sholat syuruk. Yang ada sholat duhanya. Ya. Kan ada kajian syuruk, ya waktunya aja. Seperti ini kajian maghrib, ba'da maghrib. Kajian syuruk itu jadi mengoptimalkan waktu setelah sholat subuh itu orang-orang nggak keluar tapi tolabul ilmi, diamnya dia di masjid, zikirnya itu lewat tolabul ilmi. Ya, kajian syuruk misalnya bahas surat, mau bacaan doa zikir pagi, ayat kursi dan seterusnya itu sampai 10 menitan. Habis itu baca Quran tadarus bareng-bareng, ada kajian 10 menit atau 15 menit sampai akhirnya waktu syuruk tiba. Itu tidak apa-apa, itu strategi supaya apa? Ada ilmu tersampaikan, ibadahnya itu tidak hanya sendirian. Tidak ibadah ngenteni syuruk duduk aja sambil sila ngantuk-ngantuk ya. Tapi ada yang dikaji. Gitu yang jadi larangan, waktu yang dilarang itu yang pertama sholat sunnah setelah subuh itu nggak boleh, nggak ada, tidak ada ba'diyah subuh. Yang kedua tidak ada ba'diyah asar, tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar. Nanti perkecualian ada ya, perkecualian. Kemudian yang kedua, maksudnya yang hadis yang kedua, kalau tadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sekarang ini sebutkan hadis riwayat Muslim, Rasul menyebutkan langsung 3 waktu yang dilarang seseorang itu sholat sunnah. Apa saja? Yakni hadis riwayat Muslim, salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna wa an takbura fihinna mautana hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi' wa hina yaqumu qa'imu dhahirati hatta tamila syamsu wa hina tadayyafu samsul lil ghurubi hatta taghruba. Ada 3 waktu di mana Rasulullah SAW itu melarang kami. Yanhana, Rasul melarang naknya para sahabat an nusalli fihinna, melarang untuk sholat sunnah di dalam 3 waktu tersebut. Wa an nakbura fihinna mautana, termasuk juga tidak menguburkan fihinna mautana, mayit. Nih, tidak menguburkan mayit dalam 3 waktu ini. Kapan? Nah, ini sampai benar. Yang pertama hina tatu syamsu bazighatan hatta tarfi'a, yaitu ketika matahari mulai terbit sampai ia naik. Jadi mulai subuhan, baru subuhan itu matahari ya terbit, tapi belum waktunya fajar sudah ada, tapi belum sampai terbit matahari yang waktu duha itu. Itu tidak dilarang oleh Rasul untuk melakukan sholat dan menguburkan mayit. Kan kita bisa nalar ya, masih gelap kan kalau di keadaan normal ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wahina yaqumu qaimud dhahirah hatta tamila syam, ketika matahari tepat di tengah sebelum zuhur sampai tergelincirnya. Jadi pas matahari qaimul dhahirah, seseorang itu berdiri, bayangannya pas. Jadi tidak ada bayangan. Pas beduk ya. Mungkin di sini istilahnya pas beduk. Jadi kalau pas matahari, kalau kita berdiri di sini, seret, matahari paling atas, di atas kita persis, maka kita itu tidak ada bayangan. Itu yang waktu tidak boleh untuk apa? Sholat sunnah. Jadi memang sampai apa? Hatta tamila syams. Jadi sampai dia geser, tergelincir, agak condong ke barat dari kita sedikit. Jadi bagaimana cirinya? Sudah ada bayangan, kelihatan ada bayangan kita. Jadi kalau pas matahari tepat di atas kita, itu kita tidak
sholat ya. Makanya termasuk nggak ada sholat qobliyah zuhur pas itu nggak ada. Tapi biar nanti untuk perkecualian nanti saya sampaikan perkecualiannya bagaimana. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, wahina tadayyaku samsu lil ghurubi hatta taghruba. Ketika matahari condong hendak terbenam sampai benar-benar terbenam. Sudah mulai warnanya kuning. Apa tuh? Kayak lembayung atau apa namanya? Sudah mau masuk ke maghrib. Atau apa namanya di sini? Jadi jangan sampai melakukan sholat sunnah pada waktu itu. Termasuk juga menguburkan. Ya. Kan dari sini mau adzan maghrib kan ada tulisannya dilarang menjalankan sholat gitu. Tapi gitu saya masuk kan satu masjid kan boleh gitu ya. Terus saya tanya teman-teman gimana? Terserah gitu. Karena setiap ya ada kajian Ustaz itu kalau mau masuk masjid ya harus masuk masjid sholat tahiyatul masjid gitu. Tapi ada tulisannya gitu mau menjelang adzan gitu. Itu gimana gitu? Kurang 5 menit. Nah, terus bagaimana? Apakah ini berlaku untuk semua? Tadi saya sampaikan bahwa waktu-waktu yang dilarang ini untuk sholat sunnah ba'diyahnya. Tetapi ada keadaan tertentu yang itu boleh karena sebabnya apa? Misalnya sholat mayit, sholat jenazah. Setelah subuh ya nggak apa-apa. Habis subuhan di sini jamaah, kemudian ngajak ke siapa? Itu nggak apa-apa. Karena bukan ba'diyah subuh, tapi karena ada keadaan yang orang yang meninggal jenazah. Kemudian tahiyatul masjid, silahkan. Setelah ba'diyah subuhan, jadi misalnya jenengan di rumah mau ke masjid. Tapi dalam sarah karangan Imam An-Nawawi itu Al-Muhadzab itu jika dia ke masjidnya niatnya memang misalnya mau iktikaf, mau sholat yang fardu. Tapi kalau dari rumah sengaja ini ba'diyah asar, setelah sholat asar jangan pulang ke rumah terus kesini lagi sengaja mau tahiyatul masjid, habis itu pulang lagi. Jadi nah itu yang tidak boleh, karena dia menghormati masjid itu bukan berarti sholat masjid terus pulang, enggak, tapi dia berdiam setidaknya untuk sholat fardu atau iktikaf untuk tadarus dan lain-lain. Tidak sengaja dari rumah mau kemana, mau ke masjid, mau ngapain, mau sholat di masjid, habis itu balik lagi, itu beda lagi. Kalau dalam perjalanan mau pengen pipis lewat masjid, di masjid, itu mampir tahiyatul masjid itu gimana? Hanya mampir gitu. Nah makanya tadi sampaikan sekiranya itu kalau mau sholat fardu, kalau mau pipis bagaimana? Saya menghormati masjid. Nah, kalau mau masjid ya berhenti di situ, bukan numpang pipis ya. Maksudnya tidak hanya numpang pipis saja di toiletnya masjid, tapi nunggu sampai benar-benar ada sholat jamaah ya. Tapi kalau gimana? Ya sudah, tidak usah menghormati masjid ditandai dengan sholat tahiyatul masjid, sengaja bar pipis, wudu, kemudian masuk sholat tahiyatul masjid terus wudu meneh. Nah, kalau gitu infaknya yang banyak ya. Jadi ini yang termasuk yang 3 waktu itu tidak boleh, tapi untuk sholat tahiyatul masjid sekiranya mau ya, misalnya sudah sholat ba'diyah asar jam 5 kesini masjid, tapi nunggu maghrib itu boleh, kan, meskipun sudah termasuknya setelah sholat asar ya. Kemudian wudu, setelah wudu syukrul wudu, ada yang menyebutnya sholat syukrul wudu. Bagaimana mau sholat syukrul wudu? Kan tidak harus di masjid ya, di rumah juga boleh. Jenengan habis asar di masjid, habis subuh di masjid, pulang ke rumah di jalan misalnya wudu lagi, kemudian sholat syukrul wudu, boleh itu. Karena apa? Karena bukan termasuk yang ba'diyahnya, ba'diyah subuh atau ba'diyah asar. Ini
yang ditegaskan lagi satu lagi hadis ini menegaskan bahwa la taharrau bi sholatikum tulu asyamsi wala ghurubaha. Janganlah kalian sengaja melakukan sholat pada saat terbitnya matahari dan saat terbenamnya. Kalau dalam syarahnya itu disebutkan karena ini adalah ada orang-orang yang menyembah matahari. Ketika mau terbit mereka menyembah. Ada negara yang benderanya lingkaran hitam merah di tengah-tengah. Itu kan Shinto ya. Itu menyembah matahari ya. Jadi ibadahnya ketika matahari terbit dan tenggelam. Nah, itu jangan sampai ditegaskan la taharau bi sholatikum tulu asyamsi wala ghurubaha. Ketika matahari terbit dan ketika terbenam, itu jangan. Hadikumullah. Jadi secara singkatnya ada 5 waktu yang dilarang berdasarkan hadis tadi, yaitu setelah subuh sampai matahari terbit. Saya ulangi ya, ada 5 waktu terlarang untuk melakukan sholat sunnah. Yang pertama setelah subuh sampai matahari terbit. Yang kedua saat matahari terbit sampai agak tinggi. Yang ketiga saat matahari tepat di tengah sebelum zuhur. Kemudian yang keempat setelah asar sampai matahari terbenam. Dan yang terakhir saat matahari hampir terbenam sampai benar-benar terbenam atau manjing maghrib. Lalu catatannya ini tadi sudah di-spill ya. Larangan ini berlaku untuk sholat sunnah yang tanpa sebab. Nah, kalau yang mutlak ya. Kalau yang sebab karena sebab tadi, misalnya apa yang memiliki sebab? Tahiyatul masjid, sholat jenazah, gerhana, sholat gerhana ya, syukur wudu, itu boleh. Lalu ini bagaimana kalau untuk waktu mengqadha sholat? Ini kemarin kan bertanya itu ya mengenai sholat sunnah kemudian diganti. Ini saya sampaikan hadisnya kemarin, saya nggak hafal jadi saya jawab singkat. Kemudian saya tunjukkan sekarang. Ini dari Ummu Salamah, salah satu istri Nabi ya. Ummu Salamah itu yang mengajarkan apa? Wirid ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Nah, itu ilmunya dari Ummu Salamah. Salah satu hadis mengenai Ummu Salamah itu, Ummu Salamah ditanya, wahai Ummul Mukminin, bagaimana apa yang sering dibaca oleh Rasul ketika dekat bersamamu? Lalu Ummu Salamah ini menjawab, Rasul itu suka membaca ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik sebanyak-banyaknya. Ummu Salamah. Kalau ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik itu setelah ba'diyah maghrib ya. Ini dulu pernah disampaikan juga. An Ummu Salamah, saya ini aja langsung terjemahnya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, tepatnya menyampaikan informasi ya. Rasulullah SAW itu pernah melakukan sholat asar. Kemudian beliau masuk ke rumahku, lalu beliau sholat 2 rakaat. Setelah sholat asar, masuk ke rumah, lalu melakukan sholat 2 rakaat. Nah, kemudian Ummu Salamah kepo ya, pengen tahu kan apa sih sholat apa itu. Lalu Ummu Salamah bertanya, wahai Rasulullah, engkau melakukan sholat yang sebelumnya tidak pernah engkau lakukan. Kenapa kok sholat setelah setelah asar kok ada sholat sunnah 2 rakaat? Lalu Rasul bersabda, Rasulullah SAW menjawab, telah datang kepadaku harta sehingga aku tersibukkan dari 2 rakaat yang biasa aku kerjakan setelah zuhur. Maka sekarang aku mengerjakannya. Lalu Ummu Salamah konfirmasi lagi menegaskan, aku bertanya, maksudnya Ummu Salamah bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami boleh mengkodoknya jika kami terlewat? Maksudnya boleh tidak mengkodok sholat qobliyah atau ba'diyah yang biasa dilakukan yang terlewat itu? Lalu Rasul menjawab tidak. Jadi ada yang dalam sarannya disebutkan
ini adalah kekhususan untuk Rasul, untuk Nabi Muhammad. Mau tanya Pak? Nggih. Karena saya ditanya sama teman, tapi Nggih. saya bisa jawab, terus jawaban saya itu nanti saya tanyakan pada guru saya. Yang ditanyakan itu yang kemarin pernah saya bilang, tapi saya bilang sholat fardu 5 waktu kan wajib semua laki dan perempuan. Nggih. Bahkan puasa Ramadan itu juga wajib laki dan perempuan. Ya. Tapi kenapa? Tanya sama saya nggak bisa jawab. Tapi kenapa kalau sholat fardu itu bagi wanita itu misalnya haid ataupun nifas itu tidak mengganti. Tapi kenapa kalau puasa Ramadan itu kok wanita harus mengganti? Jadi kalau mengganti, nah nanti kalau misalnya wanita itu bisa mengganti, bahkan kalau nggak bisa bayar ya. Aku kurang ngerti ya, saya bilang gitu. Soalnya sama-sama wajib sholat fardu, wajib bagi wanita, tapi nggak ganti, nggak ada apa-apa, ya nggak ada penggantian apa, nggak dipotong, nggak ada apa. Tapi kalau puasa itu kok ganti, itu bagaimana? Saya nggak bisa jawab. Pokoknya saya mohon penjelasannya biar tahu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi secara singkat, kenapa kok kalau perempuan haid itu tidak diganti sholatnya? Padahal kalau puasa si perempuan haid itu disuruh ganti. Nah ini bagus pertanyaannya. Oke, ini melepas dari sini dulu ya. Jadi kewajiban apa yang diwajibkan oleh Allah melalui Rasulnya kepada kita itu kita terima, kita ikuti. Mengenai alasannya dibalik motifnya apa gitu itu kita tidak wajib untuk tahu, tidak wajib untuk tanya. Seandainya tadi disampaikan kok yang perempuan pas lagi haid nggak sholat, nggak diganti, kita terima saja, itu adalah dari aturannya. Kalaupun nanti mau dirujuk dicari dasar-dasar secara ilmiahnya, misalnya secara medis, itu bisa ya. Jenengan mohon maaf ya perempuan ini yang lagi haid nggak sholat, ya memang nggak sholat, bahkan dalam beberapa paham itu menyentuh Al-Quran saja tidak boleh ya, meskipun ada sebagian yang menyentuh sih ya nggak apa-apa ya, selama atau masuk masjid pun nggak apa-apa, apalagi sekarang sudah ada pembalut yang bisa menjamin darah itu tidak netes di masjid misalnya. Jadi kenapa demikian? Itulah aturannya dari ajaran Islam. Kita pengen tahu ya silahkan cari dengan dasar-dasar yang lain. Bisa jadi ada tujuan-tujuan dari Allah. Kenapa kau mengistimewakan perempuan dalam hal sholat padahal sholat itu wajib? Ya, ini keistimewaan, bukan adanya ketimpangan atau kesenjangan antara bias gender misalnya, tidak. Inilah salah satu keistimewaan dari ajaran Islam. Memang kan puasa itu nanti dikaitkan dengan pahalanya yang berlipat. Sholat pun kalau dari rujukan ke hadis, amal yang pertama dihisab. Bagus ini pertanyaannya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ngulang jawaban ini, insya Allah minggu depan saya akan kupas lagi, karena ini juga termasuk dulu saya pernah ngaji itu dengan orang-orang yang persis. Ini bahas mengenai ini. Insya Allah minggu depan dasar-dasarnya ya, yang menurut pendapat para ulama. Iya, ya Bapak, harus tanya juga. Ya, anak saya juga kritis, anak kelas 3 ini kritisnya minta ampun. Kalau jawabannya saya nggak lagi sabar itu ya, kepiye caranya menjelaskan tuh agak angel. Ayah kok sholatnya subuhnya di masjid terus, kenapa nggak di rumah? Nah, coba pertanyaan gimana? Waktu itu Pak, jadi sholat makmum, terus dia itu ketinggal imam baca Fatihah, katanya itu walaupun masih mengikuti ruku, itu karena sudah belum dihitung, jadinya masih ketinggal. Oh iya. Kalau saya jawabnya itu kalau kamu masih mengikuti rukuknya, bisa ruku imam, itu kamu sudah hitung 1, jadi sudah 4 itu sudah terpenuhi, sangat gugur. Saya sudah itu enggak, soalnya kan sholat itu kan yang penting kan Fatihah saya yang ikut.
Nah, itu tanya ini lagi. Oke, nggak apa-apa ya. Pokoknya kaidahnya itu dalam surat Al-Mu'min, idfa billati ya ahsanus sayyi'ah ya. Kita itu mendebatnya dengan yang lebih baik ya. Makanya dilanjutkan dengan ayat apa itu? Waqur rabbi a'udzubika min hamajati syayatin ya. Wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Jadi kalau orang ngajak bertanya, ada orang bertanya itu bukan sekedar pengen tahu, tapi pengen nguji ya. Itu ada yang begitu kan? Nah, makanya Imam Syafi'i itu paling males kalau berdebat dengan orang yang tidak berilmu. Dia cuman tujuannya ngetes, ngejek gitulah ya. Apa kok iso apa misalnya itu jadi bukan pengen tahu tapi semata-mata untuk menguji ya. Apalagi istilahnya memojokkan misalnya debat kusir atau apa namanya. Nggih ngeten insyaallah ya minggu depan dikhususkan bahas yang itu diselipkan nanti bahasannya. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Sebenarnya untuk pertanyaan minggu lalu tentang safar. Salat safar. Ya, tentang perjalanannya. Itu apa namanya? Batasan waktunya itu batas awal dan akhir. Okay. Misal ceritanya. Misal kita mau mudik. Okay. Nah, kita mau mudik itu jam 1 siang. Ya. Nah, apakah itu sudah termasuk statusnya kita musafir? Okay. Yang mana berarti kita juga boleh nggak puasa, dan ketika sahur kita udah jam 4 asar. Awal dan akhirnya itu seperti apa? Okay. Terus yang kedua, kalau menurut Imam Syafi'i itu 83 kilo itu baru disebut kita boleh menjamak kita dalam sholat ya. Menurut Imam Syafi'i. Nah, bagaimana dengan teman-teman ojek atau suatu ketika kita jalan-jalan di kota Jogja aja, tapi udah terpenuhi 83 kilo, apakah itu termasuk safar? Boleh jamak atau qasar gitu ya? Iya, terima kasih. Pernah juga dibahas mengenai sholat safar. Jadi itu pendapatnya banyak. Ada yang menyebut angka 83 itu bukan Imam Syafi'i ya, tapi pendapatnya ulama-ulama Syafi'iyah. Ada Imam Syafi'inya tidak menyebutkan angka 83. Jadi pendapat-pendapat ini termasuk nanti ukuran-ukuran yang lain. Batasannya apa? Nah, ini nanti juga akan saya kutip lagi minggu depan karena sudah nit-nit ini nggak enak sama yang ibu-ibu ya. Insya Allah mengenai sholat safar ya, sholat dalam keadaan safar bagaimana kita juga akan kaji ulang lagi. Ini sudah pernah, nggak apa-apa ya, tanya kan boleh kan ya, dan hak jenengan untuk bertanya, saya kewajibannya untuk menjelaskan, menjawab. Karena mungkin ada yang sama pertanyaannya, ning isin, malu mungkin ya. Gini ngeten, insya Allah dua materi yang akan disampaikan minggu depan. Cukup ya. Mari kita akhiri dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.